Setahun sekali itu gimana Pak kita nabak? Resikonya apa? Kalau setahun sekali sih rasanya nggak mungkin Pak ya, karena kuku ini makin lama panjang, jadi resikonya itu untuk kudanya dan ridernya nanti Pak, kalau kita nggak ganti tapalnya, karena kukunya memanjang dia rawan jatuh, stumble. Jadi memang wajib 1 bulan sekali sih itu lebih lebih baik sih Pak. lebih baik. Iya, karena kita akan menjaga keselamatan ridernya dan kudanya juga takut terjatuh. Kalau kukunya panjang dia mudah terjatuh. Hmm. Edukasi bagus Pak ya buat teman-teman yang baru mau mengenal kuda. Iya. Kuda pasti kan butuh edukasi seperti ini ya Pak ya. Karena penentuan tapal itu sangat penting, dia bisa ngerti, karena nanti kuda itu bisa menyebabkan tendon kalau salah cara penapalannya. Tendon. Apalagi tuh Pak tuh? Tendon itu, ini saya kasih tunjuk Pak. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, mau nanya nih Pak, ini kawan kita lagi ngapain ini Pak? Ini namanya penapelan Pak. Jadi pergantian sepatu lama ada sepatu baru. Yang sepatunya mulai seperti ini. Ini buatan apa nih Pak? Buatan Ya ini Denmark Pak, dia impor. Ini? Iya. Ya, ini Denmark. Iya. Oh gitu. Berarti kalau untuk tapal kuda itu ada berapa jenis Pak Agus? Dia sebenarnya yang kita pakai rata-rata di Indonesia ini yang lokal sih Pak. Tapi kalau untuk kuda-kuda ini seperti ini, karena kita itu menjaga kualitas kukunya, jadi kita lebih bagus pakai yang impor. Yang impor ya? Iya. Untuk penapalannya juga lebih mudah ya daripada yang lokal, dia agak susah membentuk isinya. Biasanya kalau itu pakai paku bahan bangunan boleh nggak tuh Pak Agus? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa ya? Iya, jadi jenis pakunya seperti ini. Nah ini khusus. Jadi kalau paku seperti ini dia benar-benar ada ukuran lubangnya Pak. Nah, seperti ini caranya. Jadi pakunya juga khusus. Oh, terus saya kira bisa pakai paku beli di Nah, Pangwong gitu apa nggak di bisa. bangunan nggak bisa. Karena tidak bisa sesuai sama lubang tapalnya. Oh, Atau ladang. berarti tadi kita dipasang pakunya ini sudah ini ya Pak ya? Dia sudah ada ukurannya sendiri Pak. Oh, ukuran-ukurannya. Iya. Tajam banget ya. Iya. Ya ini ukurannya sekitar 4 cm kalau nggak salah. Ini impor juga Pak? Ini impor juga. Mereknya Mustang. Mustang ya. Karena kalau paku yang impor itu dia lebih kuat, dia nggak gampang bengkok juga. Oh ini makanya ada Iya, ukurannya Pak. ini ada ukurannya. Oh, oh iya. E4 berarti tergantung kudanya gitu ya Pak ya? Iya, jadi ada yang ukurannya lebih pendek lagi. Ini si Hermes. Terus emang sudah pas ya Pak ya untuk Ukuran sepatunya. iya. Apa harus disesuaikan lagi? Dia udah ukurannya Pak. Yang ini ukuran nomor 2 Pak Asep ya? Iya. Nomor 2. Jadi ukuran nomor 2 itu khusus kuda-kuda ya. Seperti kuda-kuda impor lah. Jadi kukunya itu lebih besar. Karena kalau kuda-kuda di sini namanya kuda-kuda G, itu dia pakai tapal nomor 1 karena kukunya lebih kecil. Oh. Ya kayak ini empuk gandring aja Mang. Empuk gandring bikin senjata. Itu suaranya.
Itu terbuat dari besi juga, Pak? Iya, ini terbuat dari besi ya. Cuma biasanya di impor dia lebih gampang ngebentuknya. Untuk ngebentuk kan besinya ini harus apa? Ngikutin bentuk kuku ya, Pak. Begitu. Iya. Boleh nggak sih, Pak, kalau apa udah tuh nggak usah pakai besi-besi gitu kan kayak sakit Kak kaki kita di Kasihan kudanya, Pak, karena apa namanya? Kuda itu kan dia ada di segitiganya itu kalau nah seperti ini. Ini namanya segitiganya, Pak. Ya, ini harus kita ngelindungin ininya, Pak. Jadi kalau kita pakai penapelan oh ini ya, Pak, ya? Iya. Ini ya? Iya. Tas ya gini. Itu nggak sakit, Pak, itu kudanya kalau di Apa? Dipakai paku itu. paku gitu. Iya. Enggak, Pak. Kayak kuku kuda itu sama kayak kuku kita manusia juga. Yang penting pemotongannya dia nggak melebihi batasnya. Takutnya dia kena ke dagingnya sampai nanti dia bisa keluar darah. Oh, aduh. Itu salah tadi, Emang. Iya. Terlalu pendek. Biasanya upah untuk orang nafal gini berapa, Pak, biasanya, Pak? Tergantung sih, Pak. Jadi kalau penampalan di Indonesia ini sampai per kuda ada yang 350 sampai ada yang 500 per ekor, Pak. Per ekor atau per ekor. kaki? Per ekor. Oh. Itu upahnya aja apa udah termasuk? Upahnya aja, Pak. Oh, belum termasuk bahan-bahannya? Belum. Jadi kalau bahannya kita kalau seperti besi impor ada yang satu setnya 250, 300, itu belum biaya pakunya juga. Oh, jadi itu cuma jasa ibaratnya gitu, Pak, ya? Iya. Nah, kalau sama saya punya kuda di apa di Sukabumi. Terus kita ngambil tukang tato dari Jakarta atau gitu. Iya, gitu. Nah, kita harus menyediakan biaya transport. Oh, Ada uang jalan lah, Pak, karena perjalanan kan ke sana cukup jauh. terus saya kira makanya kok murah 300 sudah. Itu Ternyata kita baru uang jasa untuk baru perjalanannya jasanya juga. aja. Iya. Oh, alah. Alat-alatnya lengkap juga, Pak, ya? Iya. Harus, Pak, karena takutnya kita terkendala ketika kita udah masang tapalnya, peralatannya nggak cukup dan itu sangat jadi masalah untuk tukang tapalnya nanti. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau kudanya tuh masih baru pertama kali tapal tuh biasanya kendalanya apa tuh, Pak? Kendalanya dia nendang, Pak. Nendang. Iya, karena dia belum biasa apa dipakain besi, dipakain sepatu atau tapel, jadi dia ngerasa nggak nyaman. Itu kenapa ketika kita pegang kakinya dia rata-rata nendang. Yang paling sulit ada kuda-kuda yang belum pernah ditapel. Oh, Resikonya gitu. sangat besar untuk tukang tapelnya. Terus kalau kuda medannya begini nih bisa apa paving begini, kalau tapal gitu ada licin nggak dia tuh, Pak? Paving sih lebih aman, Pak, daripada biasanya kan ada yang lantainya benar-benar dari lantai itu lebih licin. Kalau paving sih saya rasa lebih apa namanya, lebih nggak licin, lebih aman. Nah, iya, ini udah biasa di pedesaan kita kalau di tengah kota ini. Gimana ceritanya nih? Nah, itu ya depan kakinya sering begini-begini tuh kenapa, Pak? Apakah gatel kah atau apakah? Dia biasanya ngerasa nggak nyaman sih, Pak, biasanya kayak gitu. Kenapa, Pak? Dia ngerasa nggak nyaman. Oh. Tuh. Harus ini belajar. Nah, terus ilmu untuk belajar napalnya berapa lama, Pak? Apa ada sekolahnya, Pak?
Eh, mungkin Pak Asep bisa dikatakan berapa tahun Pak Asep? Belajarnya aja. Ya, tujuh tahun ya? 7 tahunan loh. Itu aja buat udah kayak. Karena dulu Pak Asep juga belajar ke tukang tapel juga. Oh gitu. Udah selesai Mang Asep. Satu lagi. Masih iya. Masih Nah, terus untuk ini bertanya bisa berapa lama, Pak? Ini 1 bulan sih Pak. Jadi kita biasakan tiap bulan kita ganti tapel. Apalagi di sini truknya kan rata-rata paving kan, jadi dia lebih kekikis. Oh, kalau seumpama nih, Pak, kita cuma kok tadi kan bilangnya sebulan sekali. Kalau seumpama ya setahun sekali itu gimana Pak kita napal? Resikonya apa? Kalau setahun sekali sih rasanya nggak mungkin Pak ya, karena kuku ini makin lama panjang, jadi resikonya itu untuk kudanya dan ridernya nanti Pak. Kalau kita nggak ganti tapelnya, karena kukunya memanjang dia rawan jatuh, stumble. Nah, jadi memang wajib 1 bulan sekali sih itu lebih baik sih Pak. lebih baik. Iya, Hmm. karena kita akan menjaga keselamatan ridernya dan kudanya juga takut terjatuh. Kalau kukunya panjang dia mudah terjatuh. Bukan manusia juga Pak ya. Manusia kan seminggu sekali Iya. disunahkan dari Jumat ya. Dari Jumat ini. Oh, smooth. Pak Agus, saya mau nanya nih, seberapa penting peran Tukang tapel. tukang tapel tuh Pak? Tukang tapel itu sangat penting Pak, karena kita di olahraga berkuda sebagai rider ya, kita itu butuh kuda yang benar-benar nyaman dari segi langkah juga. Jadi perannya tukang tapel itu sangat penting Pak, karena tukang tapel itu bisa mengejas cara. Biasanya kan ada kuda itu yang kakinya bersentuhan, itu tukang tapel tahu gimana caranya dia harus ngebuka kakinya. Jadi buat saya sangat penting peran seorang tukang tapel. Berarti memang nggak sembarangan ya Pak? Iya, jadi kita juga nggak sembarangan memilih tukang tapel. Edukasi bagus Pak ya buat teman-teman yang baru mau mengenal kuda. Iya. Kuda pasti kan butuh edukasi seperti ini ya Pak ya. Karena peran tukang tapel itu sangat penting, dia bisa ngerti, karena nanti kuda itu bisa menyebabkan tendon kalau salah cara penapelannya Pak. Tendon, apalagi tuh Pak tuh? Tendon itu, ini saya kasih tunjuk Pak. Ya, bagaimana Oke, jadi tendon itu urat yang ini dia bengkak Pak. Yang menyebabkan kuda itu ketika udah kena tendon, sebagus apapun kuda itu tidak ada harganya Pak. Oh, Jadi resikonya di sini. Nah, itu peran tukang tapel juga sangat penting, karena dia bisa mengejas tinggi rendahnya kuku. oke. Jadi harus timbang gitu ya Pak ya? Iya, jadi nggak sembarangan Pak tukang tapel. Jadi takutnya posisi kukunya salah, uratnya ketarik, dia bisa menyebabkan tendon. Jadi kalau yang punya kuda nih seumpama dia tuh ntar aja lah nampalnya, ntar aja nampalnya. Itu gimana resikonya? Ya, resikonya kasihan ke kudanya, kondisi kudanya, kondisi kaki ya. Terus kedua, ya kasihan ketika nanti kudanya itu dinaikin, resikonya sangat besar, dia bisa jatuh. Jadi kita mengelak dari itu. Besinya untuk apa nih Pak? Kirain bukan.
Ada besi segala ya. Harus ada besinya Pak. Jadi besinya perannya juga penting. Daripada kita taruh di apa, di paha gitu ya Pak ya? Nggak bisa Pak kalau di paha. Nggak bisa? Iya, karena nanti itu kan pakunya kan dibengkokin. Oh, ini custom Pak. Iya, ini ya custom. Wah, udah suhu banget nih, langsung takut. Oh iya. Itu untuk ngalusin yang itu ya Pak Agus ya? Untuk apa? Yang lancip ya? Bukan untuk lancip ya. Itu untuk Ngumpul. bikin tempat bengkokin paku Pak. Oh gitu. Alat-alat ini nggak ada dijual di mana, di toko bangunan Pak ya? Nggak ada Pak. Yang ini khusus, yang ini barang-barangnya juga impor Pak. Barang-barang? Iya, barang-barang untuk lapangan juga impor Pak. Oke, Pak Agus, terima kasih Pak Agus ya edukasinya siap. tentang Tanah Palang. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai belajar kuda atau mengenal kuda atau baru punya kuda, biar bisa jadi rekomendasi. Amin. Terima kasih Pak ya. Siap. Selamat sore Pak. Makasih, makasih.